Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back. Nah, pada video kali ini saya akan membahas masih tentang materi pola bilangan, yaitu barisan dan deret geometri. Pada video sebelumnya saya telah membahas mengenai barisan deret aritmetika, dan sekarang saya akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Baik, pada materi ini saya akan membahas mengenai maksud dari barisan dan deret geometri, mengenal istilah-istilah pada barisan geometri, menentukan jumlah suku Kn pada barisan geometri, menentukan jumlah suku pada barisan geometri. Nah, yang pertama kita masuk pada barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Nah, barisan geometri adalah pola bilangan yang rasio antar sukunya selalu sama. Nah, pertanyaannya, apa itu rasio? Nah, rasio adalah suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Supaya kalian lebih paham, mari kita langsung masuk ke contohnya. Nah, contohnya misalkan barisan 3, 6, 12, dan 24. Kita mau cek apakah benar ini barisan geometri atau bukan. Caranya kita cek suku kedua dulu, yaitu 6. Kita bagi dengan suku pertama. 6 bagi 3 itu kan 2. Nah, sekarang kita cek lagi. 12 bagi 6 itu kan hasilnya 2 juga. Dan 24 bagi 12 ternyata 2 juga hasilnya. Nah, 2 ini yang dimaksud rasio. Jadi hasil dari pembagian suatu suku dengan suku sebelumnya. Karena rasionya sama semuanya, yaitu 2, maka ini adalah barisan geometri. Nah, sekarang kita pindah ke istilah pada barisan geometri. Nah, ada beberapa istilah yang perlu kita tahu pada barisan geometri. Yang pertama, tentu saja suku pertamanya disimbolkan masih dengan A kecil. Lalu, suatu suku dibagi suku sebelumnya, seperti yang saya katakan tadi, yaitu rasio yang disimbolkan R kecil. Lalu nanti tetap ada yang namanya suku ke N, yaitu urutan bilangan ke N disimbolkan dengan U besar dan N kecil. Supaya memahami istilah ini, kita langsung ke contohnya. Contohnya itu barisannya 3, 6, 12, dan 24. Nah, suku pertamanya adalah A, terus rasionya atau R-nya itu adalah 2. Nah, misalkan kita mau cari U3-nya, berarti kan suku ketiga atau bilangan yang disebutkan ketiga. Bisa kita lihat barisan ketiga di atas itu adalah 12. Jadi berarti U3-nya itu 12. Nah, sekarang kita masuk pada menentukan suku N pada barisan geometri. Untuk menentukan suku N, ini ada rumus khususnya untuk barisan geometri, yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Jadi setiap kali kita mau mencari nilai UN, pastikan kita tahu nilai A-nya, nilai R-nya, dan nilai N-nya. Baru kita bisa cari UN-nya. Nah, langsung saja kita masuk ke soalnya. Contoh soalnya itu, tentukan suku ke-12 dari pola bilangan berikut: 3, 6, 12, dan 24. Ingat ya, kita harus tahu dulu A, R, dan N-nya. Nah, diketahui A-nya 3, R-nya berarti 6 bagi 3 yang kedua, N-nya suku berapa yang diminta. Nah, yang diminta itu adalah suku ke-12, berarti N-nya 12. Terus kita tulis suku 12, nanti A kali R pangkat N kurang 1, dan A-nya 3 kali R-nya 2 pangkat N. N-nya kan 12, berarti pangkat 12 kurang 1. Nah, kayak gitu polanya. Lanjut, 3
kali 2 pangkat 11. Nah, 3 kali 2 pangkat 11 berarti hasilnya 2048. Kita lanjut. 3 kali 2048 sama dengan 6144. Nah, sekarang kita masuk ke deret geometri. Apa sih itu deret geometri? Nah, deret geometri adalah penjumlahan dari seluruh suku pada barisan geometri. Nanti juga masih ada jumlah n suku pertama yang disebutkan Sn. Nah, di sini kita lihat barisan dan deret. Contoh barisannya 3, 6, 12, 24. Nah, apabila ditanyakan deretnya bagaimana, nah bisa kita tulis 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 dan seterusnya. Nah, contoh lain seperti barisannya 80, 40, 20, dan 10. Nah, apabila ditanyakan deretnya, kita tulis saja 80 tambah 40 tambah 20 tambah 10 dan seterusnya. Nah, misal kalau kita mau cari deret S3-nya, nah kita tinggal jumlah 3 suku pertama, kita jumlahkan. Misal 3 tambah 6, 6 tambah 12, nah sama dengan 21. Berarti S3-nya adalah 21. Nah, sekarang kita masuk ke menentukan deret geometri. Nah, jadi untuk menentukan kita butuh rumus. Nah, rumusnya yaitu yang di kotak itu ada 2 ya. Yang di atas Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kuran 1. Nah, yang kedua itu rumus kedua Sn sama dengan A kali 1 pangkat kali 1 R pangkat N per 1 kurang R. Nah, bedanya apa? Bedanya nanti tergantung R-nya. Jadi kalau R-nya lebih dari 1 atau kurang dari min 1, kita pakai rumus pertama. Tapi kalau misalnya R-nya antara min 1 sampai 1, kita pakai rumus kedua. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan 3, 6, 12, dan 24. Nah, di sini diketahui A-nya 3, R-nya 2, dan M-nya 10. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya yang kita pakai yang pertama, yaitu Sn sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Nah, di sini kita tulis Sn. Nah, N-nya ini diganti dengan nilai 10 sama dengan A-nya diganti dengan 3. Nah, R pangkat N kurang 1, R-nya diganti 2, N-nya diganti 10. Nah, per R kurang 1. Nah, tadi R-nya 2. Nah, kita ganti 2. Oke, selanjutnya 3. Kita tulis 3. Terus 10 pangkat 2 pangkat 10 yaitu 1024 kurang 1 per 2 kurang 1 sama dengan 1, tulis 1. Nah, selanjutnya 3. Kita tulis 3. Nah, 1024 kurang 1 kan 1023. Nah, kita kali saja. 3 kali 1023 sama dengan 3069. Nah, jadi jumlah